Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ipan Padilla Pratama, NIM 210819. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari UAS mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Rumdoni SHMH. Pertanyaan pertama, jelaskan sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia terdiri dari 4 buku, diantaranya buku pertama membahas tentang orang, yakni memuat hukum perorangan dan hukum keluarga. Buku kedua tentang benda, memuat hukum tentang benda dan hukum waris. Yang selanjutnya yaitu buku ketiga tentang perikatan dan perutangan, yaitu memuat hukum harta kekayaan yang berkenaan dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Yang terakhir yaitu buku keempat, yaitu tentang pembuktian dan daluarsa, yaitu memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum. Pertanyaan kedua yaitu sebutkan dan jelaskan macam-macam bentuk perusahaan. Yang pertama yaitu bentuk perusahaan perseorangan, yaitu jenis perusahaan yang modalnya dimiliki oleh satu orang pengusaha. Yang kedua yaitu persekutuan perdata, yaitu jenis perusahaan yang berdiri dari perjanjian antara dua orang atau lebih untuk meningkatkan diri dan memasukkan suatu untuk membagi keuntungan bersama. Yang ketiga yaitu persekutuan firma, adalah jenis perusahaan yang dibentuk dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan di bawah satu nama yang sama. Selanjutnya yaitu yayasan. Yayasan adalah jenis perusahaan yang bergerak di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Selanjutnya yaitu persekutuan komanditer, adalah jenis perusahaan yang terdiri dari dua orang atau lebih di mana anggotanya memiliki keterlibatan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada koperasi dan perusahaan negara. Nah, perusahaan negara sendiri perusahaan di mana sepenuhnya modal atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan hak-hak atas tanah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Hukum Agraria. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang mengatur mengenai hak-hak atas tanah, air, dan udara, adalah penegasan bahwa penguasaan dan pemanfaatan atas tanah, air, dan udara harus dilakukan berdasarkan asas keadilan dan kemakmuran bagi pembangunan masyarakat. Pertanyaan keempat yaitu jelaskan alur hukum acara perdata atas kasus wan prestasi yang dilakukan oleh Pak Budi terhadap Pak Andi. Alur hukum acara perdata yang akan dilalui oleh Pak Budi dan Pak Andi, yakni yang pertama adalah peristiwa hukum, di mana kita ketahui di sini Pak Budi melakukan wan prestasi, yaitu membuat Pak Andi mengalami kerugian senilai 1 miliar rupiah. Alur selanjutnya yaitu adalah penyusunan gugatan, di mana di sini Pak Andi menyusun gugatan kepada pengadilan, di mana di sini Pak Andi menyertakan bukti-bukti terkait perihal wan prestasi yang dilakukan oleh Pak Budi tersebut. Selanjutnya yaitu sidang pemeriksaan, yaitu pelaksanaan sidang untuk mendapatkan hasil ataupun putusan dari pengadilan mengenai perkara wan prestasi yang dialami oleh Pak Andi dan Pak Budi. Yang selanjutnya adalah hasil persidangan. Di sini hakim akan memutuskan hukuman bagi Pak Budi yang melakukan wan prestasi kepada Pak Andi. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu upaya hukum. Upaya-upaya hukum yang memungkinkan diberlakukan oleh hakim di sini yang pertama yaitu pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi, atau pemenuhan perjanjian
tentu saja disertai ganti rugi pula. Pertanyaan yang kelima yaitu apa perbedaan HTN atau hukum tata negara dan HAN ataupun hukum administrasi negara. Hukum tata negara itu mengatur negara dalam keadaan diam, artinya mengatur struktur susunan umum negara, yaitu menentukan apa saja alat perlengkapan negara yang dibutuhkan. Sedangkan hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak, artinya mengatur komposisi dan wewenang dari alat perlengkapan negara itu sendiri. Selanjutnya itu pertanyaan nomor 6. Jelaskan objek sengketa PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, objek PT-UN itu, objek sengketa dari PT-UN itu adalah KTUN atau KTUN fiktif negatif. KTUN itu sendiri bisa dijadikan objek PT-UN apabila keputusan tata usaha negara itu mengakibatkan kerugian bagi warga negara atau masyarakat. Sedangkan KTUN fiktif negatif adalah keputusan tata usaha negara yang fiktif, di mana di sini pihak PT-UN tidak memberikan putusan atau dianggap menolak memutuskan perkara yang diajukan oleh masyarakat. Pertanyaan yang ketujuh yaitu jelaskan asas-asas hukum internasional. Yang pertama, hukum asas internasional yaitu asas teritorial, yaitu di mana aturan atau hukum berlaku bagi setiap orang yang ada di dalam negara tersebut, walaupun yang melakukan adalah warga negara asing. Yang kedua yaitu asas Pacta Sunt Servanda, yaitu asas yang mengharuskan menepati suatu perjanjian. Yang ketiga yaitu asas immunity, yaitu asas kekebalan ataupun perlindungan hukum bagi para diplomat yang ditugaskan oleh negaranya di negara lain. Yang keempat yaitu asas reciprocity, yaitu asas timbal balik yang mengharuskan semua pihak yang turut terlibat dalam asas perjanjian internasional. Selanjutnya itu asas bona fides, yaitu asas itikat baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.